Kitab Matius menceritakan Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria hamil. Siapa yang menghamili Maria? Dan kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria padahal Maria belum sah menjadi istrinya? Ada apa dengan Tuhanmu? Itulah sebabnya di dalam memahami Alkitab, perhatikan konteksnya, baca satu perikop. Jangan hanya comot satu ayat saja. Kalau dibaca satu perikop, itu ceritanya akan menjadi jelas. Oke, mari kita baca. Dalam Matius 1 ayat 18 ya. Matius 1 ayat 18 seperti yang dikutip oleh si Juma ini. Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini jelas ya, anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini kata malaikat ini, Yesus ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, dalam ayat selanjutnya, ayat 22 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, garis bawahi di sini ya, anak darah. Nah, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus ya. Dalam kisah Alkitab, Maria dan Yusuf telah bertunangan sebelum Maria mengandung Yesus. Pernikahan dalam budaya Yahudi pada zaman itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pertunangan yang biasanya dianggap sangat serius dan memerlukan percakapan hukum. Pada tahap ini, pasangan dianggap hampir setara dengan suami istri, meskipun mereka belum tinggal bersama atau menjalani hubungan suami dan istri sepenuhnya. Kemudian, setelah bertunangan, mereka akan melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pernikahan yang sebenarnya, di mana suami dan istri akan tinggal bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Nah, jadi pada saat Maria mengandung Yesus, mereka masih dalam tahap pertunangan mereka, tetapi belum menjalani pernikahan yang sebenarnya. Nah, Yesus adalah anugerah ilahi dalam kisah Kristen yang dikandung oleh Maria melalui kuasa Roh Kudus tanpa hubungan suami istri dengan Yusuf. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Jadi kalau dikatakan Maria ini mengandung di luar nikah dan dia hamil dari tentara Romawi, dan itu sangat bohong ya. Ini adalah ayatnya sangat jelas sekali dikatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dan di sini dikatakan kenapa Yusuf ini mau meninggalkan dia, menceraikan dia. Nah, karena di sini hubungan mereka sudah serius, bertunangan walaupun mereka belum menikah ya. Oke Juma ya, biar Juma ini bisa membaca satu perikop dalam Alkitab ini. Terima kasih.